Sebelum kalian tonton video ini, alangkah baiknya kalian like, komen, share, dan subscribe agar kami lebih semangat dalam berkarya. Rahayu. Nah, kenapa saya mengucap salam Rahayu? Nah, itu adalah salam yang sangat hilang di tanah kita tercinta, yaitu tanah Jawa, di mana saat ini di tanah Sunda itu sedang digaung-gaungkan kembali salamnya, yaitu Sampurasun. Nah, hari ini banyak anak-anak muda kita lebih paham Annyeonghaseyo daripada Rahayu yang sesimpel itu. Ya, karena setiap hari kita dijejali oleh sebuah informasi yang bukan milik kita. Iya, sama. Ya, terima kasih Bu Dini. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 2 Tuban, Ibu Heni Indriana. Saya kalau di forum umum itu tidak pernah mengakui ibu saya. Ibu saya untuk di rumah. Ya tadi Bu, karena memang jalan kita berbeda. Khawatir saya, ibu saya kan nanti ditanya orang di jalan, Bu, anaknya kok modelnya ngono kan gitu. Jadi daripada ibu saya ditanya begitu, saya tidak mengakui, biar ibu saya tidak ditanya gitu. Nah, tadi Bu Nini juga telah mengupas banyak hal yang saya sangat-sangat sepakat sekali. Jadi ketika bicara tentang Tuban itu sendiri, Tuban itu sebenarnya sangat-sangat luar biasa kalau kita mau mengerti, mendalami, memahami tentang Tuban itu sendiri gitu. Nah, sebelum saya melangkah kepada materi yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu semua, di sini kami berdua, saya bersama rekan saya Mas Prayuda ini bukan ahli atau pakar atau dan sebagainya. Makanya kami sering menamakan kami itu sebagai ngarang sumber, bukan narasumber. Karena apa ya, sumbernya kami karang-karangan gitu. Ya, karena kami berdua ini bukan lulusan dari sejarah, bukan lulusan dari budaya. Nah, saya sendiri pernah berkuliah sebagai mahasiswa pendidikan seni rupa, sedang rekan saya ini jurusannya adalah sosial politik. Nah, cuma kami terjebak di lubang yang mencekamkan ini, yaitu lubang sejarah yang membingungkan kami sampai saat ini. Kenapa kok membingungkan? Karena apa yang disajikan di publik itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, maka kadang apa yang menjadi informasi di publik itu sangat bertolak belakang terhadap apa yang ada di lapangan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nanti Bapak Ibu saya paparkan ini tidak detail, sederhana saja agar bisa terjadi diskusi dua arah. Karena tadi sesuai yang dijelaskan bahwa ini terkumpul dari 11 mata pelajaran non produktif ya Bu ya. Ya, jadi saya pengen kemudian Bapak Ibu guru ini mengaktifkan sesuai dengan tujuan P5 tadi, yang salah satunya adalah nalar. Jadi sejarah itu adalah menalar sebuah peristiwa, bukan menghafal. Bahwa sejarah itu juga menalar, apakah kira-kira begini, sumbernya dari apa, kira-kira fiktif atau tidak, atau ini memang fakta, seperti itu. Nah, itu kita perbandingkan, kita sharingkan ke teman-teman yang lain. Cuma saya rasa di waktu yang singkat ini tidak mungkin lah kita mau begitu ya, kalau memang praktisi sejarah yang sudah expert sekali. Kenapa kok saya pertegas budaya Tuban? Nah, saya masih mengkritik dari tata bahasa budaya Jawa. Nah,
itu saya kurang sepakat. Karena apa? Jawa itu banyak. Ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, itu pun masih ada irisan-irisan. Di Jawa Timur saja, reog itu apa budaya Jawa? Kan budaya Ponorogo. Nah, terus kayak di poster-poster sering ditulis pakaian ada Jawa Timur, pakai hitam terus lorek-lorek merah putih, itu pakaian Madura, bukan pakaian Jawa Timur gitu. Lantas pakaian Tuban seperti apa? Nanti kita bahas. Juga konseptor untuk Nusantara Terkubur keempat Bayangkara Ranggalawe bersama RCC di Perunggahan Kulon tahun 2014, Nusantara Terkubur 5 di Perunggahan Wetan tahun 2017, kira budaya kita untuk Tuban yang disampaikan Bu Nini tadi, itu kira besar-besaran yang pernah terjadi di Tuban, itu saya yang mengkonsep tahun 2018. Mas Prayuda Wira Utama, ini saya tunjuk sebagai Ketua Divisi Teropong Sejarah Tuban. Jadi buru sergap saya di lapangan ini Mas Yuda. Ini juga pernah ditunjuk sebagai Delegasi Jambore Komunitas Pelestari Sejarah dan Budaya se-Jawa Timur di Lamongan 2018. Juga sama di era berikutnya juga Delegasi Kongres Sejarah Nasional di Kediri. Jadi alumni pertama adalah saya, alumni keduanya Mas Yuda. Ini nanti akan zigzag, jadi ada saya yang menjelaskan, ada Mas Yuda yang menjelaskan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam sejarah itu kadang apa yang disampaikan di publik itu sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di fakta. Contohnya adalah ini. Tuban di masa silam adalah sebuah kerajaan. Tidak ada catatan satupun yang mengatakan Tuban itu sebuah kadipaten atau dipimpin oleh seorang adipati. Nah, wis. Padahal kita selama ini selalu tahunya bahwa di sejarah kita di masa lampau itu dipimpin seorang adipati. Tuban ini dipimpin oleh seorang raja, dan banyak sekali catatan-catatan baik sumber-sumber primer berupa prasasti maupun catatan-catatan dari bangsa lain, Portugis, Belanda, itu mencatat bahwa Tuban itu dipimpin oleh seorang raja. Kemudian pada era Mataram, Tuban itu mengalami kemerosotan. Baru saat itu Tuban ditekan untuk hanya menjadi kadipaten kecil.